Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang median data. Ya, median itu apa? Bahwa median adalah nilai tengah data terurut. Jadi data harus diurutkan dulu mulai dari data terkecil sampai data yang terbesar. Seandainya data itu kita tuliskan dalam bentuk garis ya seperti ini. Jadi ini data terkecil itu diletakkan paling awal. Semakin ke kanan nilainya semakin besar sehingga yang paling kanan itu adalah nilai terbesarnya. Nah, nanti di tengah-tengahnya itu adalah letaknya dari median ya. Jadi median itu berada tepat di tengah-tengah data. Sehingga datanya sebelah kiri, sebelah kanan itu sama. Kita mulai untuk pembahasan dari median dari data tunggal. Untuk data tunggal itu dirumuskan bahwa median adalah data ke, ya ini X itu data ke N ditambah 1 dibagi 2. N itu adalah banyaknya data. Ya. Lebih jelasnya bisa kita lihat contoh ini. Ini adalah contoh data yaitu 5, 5, 6, 7, 7. Kalau kita lihat di sini nilai N-nya banyaknya data adalah 5. Berarti median itu adalah data ke N tambah 1 berarti 5 ditambah 1 dibagi 2. 5 ditambah 1 itu 6 dibagi 2 ketemunya 3 sehingga median itu adalah data ketiga. Nilainya berapakah data ketiga kita hitung? Karena ini datanya sudah urut berarti jadi nanti sebelum mengerjakan kita harus ngecek dulu apakah datanya sudah urut atau belum ya. Jika sudah bisa langsung kita menentukan nilai median, jika belum harus diurutkan terlebih dahulu ya. Karena ini tadi urut berarti kita bisa langsung menentukan nilai median. Data nomor 1, data nomor 2, data nomor 3. Data nomor 3 nilainya adalah 6. Jadi median dari data ini adalah 6. Untuk yang contoh berikutnya, perhatikan untuk contoh yang nomor 2. Kita hitung dulu N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya adalah 6. Maka nilai median data ke N tambah 1 ya, N-nya tadi 6. 6 tambah 1 itu adalah 7, 7 dibagi 2 berarti 3 setengah. 3 setengah itu berarti datanya terletak antara data nomor 3 dan 4. Ya, 3 setengah antara 3 dan 4. Berarti karena terletak antara 3 dan 4 sama saja dengan data nomor 3 ditambah data nomor 4 dibagi 2. Data nomor 3, 1, 2, 3. Nilainya adalah 6. Data nomor 4, 3, 4. Data nomor 4 nilainya adalah 7. Dibagi 2. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Dibagi 2 adalah 6 setengah. Jadi median dari data ini nilainya adalah 6 setengah. Itu jika datanya dituliskan dalam bentuk baris. Ini adalah data tunggal berbobot. Kalau kita lihat jumlah frekuensinya 10 karena tadi median itu berkaitan dengan letak ya. Jadi setiap kita menghitung berkaitan dengan letak kita butuh yang namanya frekuensi kumulatif. Ini lengkapnya adalah yang kumulatif kurang dari ya, yang kurang dari sama dengan. Yang kurang dari data pertama berarti 2. Ya, jadi untuk mendapatkan kumulatif kurang dari ini 2 ditambah dengan 4, 6 ditambah dengan 3, 9 ditambah dengan 1, 10.
Berarti median itu adalah data ke N-nya ya 10 tambah 1 dibagi 2. Ketemunya adalah data ke 11 dibagi 2 itu adalah 5,5. Data ke 5,5 itu adalah data antara 5 dan 6. Data nomor 5 ditambah data nomor 6 dibagi 2. Berdasarkan frekuensi kumulatif ini 2 artinya adalah data nomor 1 sampai 2. Setelah 2 itu adalah 3, di sini adalah data nomor 3 sampai 6 karena ini berakhir di 6. Setelah 6 itu adalah 7, data nomor 7 sampai 9 berada di kelas ketiga. Data terakhir itu data nomor 10 ya, letaknya di kelas keempat. Data nomor 5, data nomor 6 berarti berada di kelas ketiga yang nilainya adalah 6. Sehingga di sini sama saja dengan 6 karena data nomor 5 nilainya 6, data nomor 6 nilainya juga 6. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, bagaimana dengan yang ini? Kita cari dulu F kumulatifnya. 2 ditambah dengan 3, 5 ditambah dengan 4, 9 ditambah 1 dengan 10. Median berarti sama ya letaknya, data ke 10 tambah 1 dibagi 2 yaitu data ke 5,5. Bahwa tadi data ke 5,5 itu terletak antara nomor 5 sampai 6. Data nomor 5 ditambah data nomor 6 dibagi 2. Kalau seperti ini artinya ini kan nomor 1 sampai 2 letaknya di kelas pertama. 3 sampai 5 berada di kelas kedua, berarti data nomor 5 itu nilainya adalah 6. Setelah 5, 6, data nomor 6 sampai 9 itu nilainya adalah 7. Kemudian kita substitusi tadi data nomor 5 itu nilainya adalah 6. Kita tulis. Sedangkan data nomor 6 itu berada di kelas ketiga, nilainya adalah 7. Sehingga nilai mediannya adalah 6 tambah 7, 13 bagi 2 sama dengan 6,5. Itu untuk yang data tunggal. Yang berikutnya, untuk median dari data berkelompok. Ya, kita langsung ke contoh saja. Ini ada data berkelompok seperti ini. Ya, untuk yang rumusnya dulu. Bahwa median dari data berkelompok itu dirumuskan ME sama dengan TB. TB itu adalah tepi bawahnya dari kelas median. Jadi nanti langkah pertama kita harus menentukan kelas mediannya itu yang mana dulu. Ditambah dengan setengahnya frekuensi. Ini ada yang menuliskan setengah N karena N dan F itu sama ya. Setengah dari totalnya frekuensi dikurangi frekuensi kumulatif di atasnya kelas median. Kumulatifnya yang dipakai nanti kumulatif yang kurang dari dibagi frekuensi pas kelas median dikalikan dengan P. P itu adalah panjangnya kelas interval. Ya, jadi kalau berkaitan dengan letak itu nanti kita butuh frekuensi kumulatif. Jadi langkah pertama dari data yang ada itu kita harus menentukan frekuensi kumulatifnya ya. Jadi kumulatif kurang dari yang dipakai. Kita cari dulu untuk F kumnya. Ini frekuensi kumulatif yang kurang dari tepi atasnya kelas pertama itu 37,5 ya, yaitu 2. Ini yang cepatnya ditambah dengan 3, hasilnya 5, 5 ditambah dengan 4, tambah frekuensinya ketemu 9, 9 ditambah 1 adalah 10. Jadi hasilnya yang ini paling akhir itu harus sama dengan total frekuensi. Yang berikutnya kita mencari dulu kelas mediannya. Karena median itu adalah nilai tengah, jadi kelasnya letaknya dulu ya.
bahwa letaknya itu adalah sama dengan setengah dari frekuensi. Karena frekuensinya 10 berarti setengahnya dari 10 adalah 5. Nah, 5 itu di mana? Jadi gini maksudnya Fkum itu. Di sini tertulis 2, artinya data nomor 1 sampai 2 itu berada di kelas pertama. Setelah 2 itu adalah 3. Di sini tertulis 5, berarti data nomor 3 sampai 5 itu berada di kelas kedua. Yang berikutnya setelah 5 itu adalah 6, ini sampai 9. Jadi data nomor 6 sampai 9 itu berada di kelas ke-3. Terakhir data ke-10 letaknya di kelas yang keempat. Setelah kita tahu bahwa letaknya itu berada di nomor 5, berarti tadi 5 itu di sini berarti terletak di kelas kedua. Kita tuliskan dulu bahwa kelas kedua itu rentang nilainya adalah 38 sampai 40. Kita tuliskan kelas keduanya itu ada 38 sampai 40. Setelah tahu kelasnya, kemudian kita butuh TB, tepi bawah kelas. Di sini 38 sampai 40, TB-nya tepi bawahnya adalah 38 dikurangi setengah atau 37 setengah. Setengah F sudah ada, kemudian frekuensi kumulatif. Di sini yang dipakai adalah kumulatif sebelum atau di atasnya kelas median. Lalu kelas mediannya di sini berarti frekuensi kumulatifnya itu adalah di atasnya sama dengan 2. Terus yang berikutnya frekuensi pas kelas median. Frekuensinya ya, bukan kum tapi frekuensinya yaitu 3. Yang terakhir adalah P. P itu adalah panjangnya kelas interval. Kalau kelasnya 35 sampai 7 kemarin sudah ya. 35, 36, 37. Berarti P-nya adalah 3. Kalau sudah ya, kita masukkan ke rumus. Letaknya di setengah F ya. Setengah F itu nilainya adalah 5. TB-nya 37,5. Kita substitusikan ke rumus ini. Berarti nilai median TB-nya tadi 37,5. Ditambah setengah F nilainya adalah 5. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu adalah 2. Frekuensi pas kelas median itu adalah 3. Ini saya kurung. Dikalikan P, P-nya adalah 3. Ya kebetulan ini bisa disederhanakan, ini kita sederhanakan. Sehingga 5 dikurangi 2 itu adalah 3. 37,5 ditambah dengan 3. Sama dengan 40,5. Jadi data di atas itu mempunyai nilai median sama dengan 40,3. Yang berikutnya, setelah tadi kita membahas median, yaitu nilai tengah, kita lanjutkan dengan modus ya. Jadi ukuran pemusatan yang ketiga itu adalah modus. Yang mana modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau bisa disebut juga yaitu nilai yang frekuensinya paling besar, yang frekuensinya paling banyak. Lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Jadi ini untuk data tunggal tidak ada rumus khusus. Nanti yang ada rumusnya itu adalah untuk yang data berkelompok. Ini kita amati saja karena tadi ada modus itu adalah nilai yang paling besar frekuensinya, yang paling sering muncul, yang kita amati dari data ini. Untuk contoh yang data pertama, di sini ada data 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6. Di sini terlihat bahwa yang paling banyak munculnya itu adalah nilai 4. Di sini 4-nya muncul 3 kali, sedangkan untuk data yang lain munculnya di bawahnya 3 kali. Maka kita katakan nilai modusnya itu adalah
4. Sedangkan untuk yang contoh nomor 2, ada data seperti ini. Kalau kita lihat di sini 3-nya itu muncul sebanyak 3 kali. 4-nya 2 kali, berarti masih kalah ya, masih ada yang lebih sering muncul. Ada lagi data 5 itu munculnya juga 3 kali. Jadi ada data yang sama yang munculnya paling banyak, yaitu muncul sebanyak 3 kali. 3 sama 5. Berarti modusnya kalau seperti ini ada 2. Modusnya adalah 3 dan 5 ya. Jadi ada 2 modus. Bagaimana dengan yang contoh nomor 3? Di sini kalau kita lihat ternyata datanya itu munculnya sama semua. Data 3 muncul 3 kali, data 4 muncul 3 kali, data 6 muncul 3 kali. Tadi dikatakan paling banyak itu kan jika ada data lain yang berarti munculnya itu di bawahnya. Sedangkan untuk yang kasusnya contoh ketiga, itu kan semua sama, 3 kali. Berarti kan tidak ada data yang munculnya di bawah 3 kali. Kalau seperti ini berarti pada data ini tidak punya modus. Ya, jadi kita mengatakan tidak punya atau tidak ada? Tidak ada. Kita mengatakan bahwa itu sering muncul atau tidak itu kan ketika dibanding dengan data lain itu ada yang munculnya di bawahnya modus. Tetapi untuk kasus ketiga karena tidak ada yang muncul di bawah 3 kali berarti tidak punya modus. Untuk data tunggal berbobot yang dituliskan dalam bentuk tabel seperti ini malah kita lebih gampang mencarinya. Di sini kita lihat saja kelas dengan frekuensi paling besar. Di sini frekuensi terbesarnya adalah 4, yang mana pas frekuensi 4 itu nilainya adalah 6. Berarti kita katakan modusnya adalah 6. Untuk yang lain ini sama. Di sini ada nilai, ada frekuensi. Nah, ternyata yang frekuensi muncul paling banyak 4 kali. Di sini tertulis untuk nilai 7. Berarti nilai modusnya itu sama dengan 7. Berikutnya untuk modus data berkelompok. Ya, lebih jelas kita langsung masuk ke contoh. Ini ada data berkelompok seperti ini. Bahwa untuk modus dari data berkelompok itu dirumuskan MO modus sama dengan TB tepi bawah, berarti ini nanti adalah tepi bawahnya kelas modus. Jadi langkah pertama kita harus memilih kelas modusnya itu yang mana. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di atasnya, dengan kelas sebelumnya. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, dengan kelas di bawahnya. P-nya adalah panjang interval kelas. Sehingga untuk datanya yang dalam bentuk tabel kita tidak perlu menambah kolom lagi ya, beda. Kalau dengan yang di rata-rata, untuk rata-rata kita harus menambah kolom, demikian juga untuk menentukan median. Sedangkan untuk menentukan modus kita tidak perlu menambah kolom. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Sehingga untuk memilih kelasnya itu adalah kelas dengan frekuensi paling besar. Di sini ada frekuensi 2, 3, 4, 1. Paling besar adalah frekuensi 4 berada di kelas ketiga. Berarti kelasnya itu adalah yang kelas 41 sampai 43. Setelah itu TB, tepi bawahnya kelas modus. Batas bawahnya 41, berarti tepi bawahnya ini batas bawah dikurangi setengah. Nilainya adalah 40 setengah atau 40,5.
Setelah TB tadi ada yang namanya D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di atasnya. Berarti yang ini. Kelas modusnya 4, kelas di atasnya 3, selisihnya berarti 4 dikurangi 3. D1-nya sama dengan 1. Sedangkan D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di bawahnya. Kelas modusnya 4, kelas di bawahnya, kelas setelahnya adalah 1. Selisihnya itu sama dengan D2, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi D2 nilainya adalah 3. Sedangkan panjang interval kelas 35, 36, 37 ya. 35, 36, 37 berarti P-nya adalah 3. Kalau semua unsur sudah ada, kita masukkan ke dalam rumusnya. Tadi kelas modus TB-nya adalah 40,5 ya. Kita tuliskan TB ya. Jadi modus sama dengan TB-nya 40,5 ditambah D1 nilainya adalah 1. D2-nya ini sama ya, D1. D2-nya nilainya adalah 3 ini. Dikalikan dengan P-nya adalah 3. Ini sama dengan 40,5 ditambah 1 kali 3, ini hasilnya 3. Dibagi 1 ditambah 3, ketemunya adalah 4. 40,5 ditambah 3 dibagi 4 itu nilainya sama dengan 0,75. Sehingga ini kalau kita tambahkan 40,5 ditambah 0,75 itu sama dengan 41,25 ya. Jadi nilai modusnya itu adalah 41,25. Demikian, terima kasih.